Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi produk momen beserta step by step untuk SPSS-nya. Nah, kapan sih korelasi produk momen bisa digunakan? Yaitu apabila kita ingin melihat suatu hubungan penelitian di mana data dari variabel independennya atau exposure-nya itu adalah interval atau rasio ya dengan distribusi normal. Pun pada variabel outcome-nya juga harus interval dengan normal distribusi. Jadi baru bisa digunakan untuk uji korelasi produk momen ya, dan bisa dilanjutkan dengan uji regresi linear ganda. Nah, korelasi ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang linear atau hubungan yang searah ya, baik itu arahnya itu meningkat atau menurun, dan keduanya harus berdistribusi normal ya, syaratnya datanya harus numerik dan berdistribusi normal. Nah, di sini untuk menyatakan apakah variabel X dan Y itu benar-benar berhubungan, maka menggunakan korelasi produk momen. Tapi apabila ingin mengetahui apabila variabel X itu benar-benar mempengaruhi variabel Y atau independen benar-benar mempengaruhi variabel dependen, itu harus menggunakan uji regresi linear sederhana, karena ini kita menilainya untuk dua variabel saja. Nah, untuk menilai kekuatan hubungan itu ya, kekuatan hubungan dapat dinilai dengan angka 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi angkanya itu akan menunjukkan korelasi yang semakin kuat, sedangkan semakin rendah angkanya menunjukkan korelasi yang semakin tidak ada ya, atau tidak ada korelasinya, atau semakin lemah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan uji korelasi ini kalau untuk uji korelasi pakai manualnya. Nanti kita akan belajar dengan menggunakan SPSS-nya. Nah, kalau regresi sederhana ini untuk menilai kekuatan pengaruh dari dua variabel. Jadi kita benar-benar bisa memprediksi seberapa besar variabel independen itu mempengaruhi si variabel dependen. Ya, dengan ini nanti ada persamaan regresinya ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke uji SPSS-nya. Nah, di sini yang akan saya ujikan adalah apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan asupan protein ya, asupan protein yang diberikan pada kelompok penelitian itu terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Jadi selama ini kan kita selalu berpikir bahwa kalau minum tablet tambah darah, tablet besi, hemoglobinnya akan meningkat gitu ya. Sementara di video-video saya sebelumnya menunjukkan bahwa nggak selalu itu meningkat. Nah, ini bisa dilihat dari asupan lain, yaitu asupan protein yang mendukung terbentuknya kadar hemoglobin. Oke, sebelumnya kita harus melihat distribusi datanya dulu ya. Syaratnya yaitu distribusi datanya normal. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, frekuensi descriptive export. Nah, export ini yang kita klik ya. Nah, lalu kita masukkan ke data di sini asupan nih protein ya dengan peningkatan kadar hemoglobin. Jadi kadar hemoglobin pos dikurang kadar hemoglobin pre, itu namanya peningkatan ya, atau selisih. Kemudian kita klik nilai plots ya, terus klik normality plots with test ya, kita klik continue, kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah untuk distribusi datanya. Ini kedua datanya p-value-nya lebih dari 0,05 ya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data signifikan. Kalau distribusi datanya ini signifikan ya, berarti distribusi datanya normal ya. Karena signifikannya adalah di sini untuk menunjukkan bahwa datanya berdistribusi normal. P-value-nya lebih dari 0,05. Oke, maka kita akan lanjut ke analisis ya. Analisisnya analyze, correlate, lalu kita klik bivariate ya. Ini sama kayak tadi di uji korelasi Spearman rank, tapi kita ngambilnya delta hemoglobin sama protein. Nah,
ya, peningkatan kadar hemoglobin dengan kita ingin melihat apakah asupan protein ini berpengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Kita klik Spearman, ya, kita klik adalah korelasi persen, Spearman-nya dihilangkan, ya, kita klik OK. Nah, di sini. Nah, hasil ujinya menunjukkan bahwa p-value-nya adalah 0,384 yang berarti tidak ada hubungan peningkatan asupan protein terhadap peningkatan kadar hemoglobin, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa peningkatan kadar hemoglobin itu tidak dipengaruhi oleh si asupan, ya, tidak asupan dari si protein ini sendiri gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan ini adalah ujinya tidak signifikan ya. Nah, kalau sudah seperti itu kita juga bisa melihat analisis yang lain, misalkan kalau di sini untuk melihat analisis regresi linear sederhananya. Ini kalau analisis regresi linear sederhananya dengan analyze, ya. Selanjutnya regression linear, kita masukkan variabel dependennya adalah delta hemoglobin, ya. Lalu variabel independennya adalah protein, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita dapat menunjukkan bahwa ya hasil ujinya di sini tidak signifikan gitu ya. Kalau memang tidak signifikan, sebenarnya kalau tadi dari korelasinya saja sudah tidak signifikan ya, kita tidak perlu lagi menganalisis sampai regresi linear sederhananya sih gitu. Tapi ini nggak apa-apa buat contoh aja. Nah, ini tadi ya nilainya regresinya, nilai korelasinya tidak signifikan dan nilai R-nya ini minus 0,08 yang berarti sangat lemah ya atau tidak ada hubungan gitu ya. Oke, itu saja untuk regresi linear sederhana dan korelasi produk momen. Jangan lupa untuk di-save itu. Ya, dan diekspor untuk datanya. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.